Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan membahas suatu tema tentang perawatan gigi pada saat mudik. Apa saja sih yang harus kita perhatikan untuk merawat gigi kita supaya kesehatan gigi dan mulut kita tetap terjaga, tidak sakit, dan pada saat lebaran kita dalam kondisi sehat, tidak terganggu, dan bersilaturahminya juga enak. Coba bayangkan sahabat Dentalia, jika kita bersilaturahmi ke rumah saudara-saudara, kemudian kita sakit gigi, kan gak enak banget ya. Pada waktu kita harusnya happy-happy gitu ya, ketemu saudara atau keluarga yang lain, sudah lama nggak ketemu, apalagi yang kemarin COVID tidak bisa datang, terus sekarang ketemu, harusnya happy-happy, tapi karena kita sakit gigi, jadi nggak enak gitu ya, ngomongnya jadi nggak enak. Apalagi biasanya kalau lebaran itu ada opor ayam, ada sate, ada gulai gitu ya. Jadi semua makanan biasanya serba enak. Nah, kalau kita lagi sakit gigi nih, pasti makannya tidak enak atau bahkan nggak ikut makan ya. Kemudian kita ngomong sama saudara juga nggak enak. Terus ada berisik-berisik sedikit aja langsung kita langsung emosi gitu ya. Nah, jadi kita perlu perhatikan apa saja sih yang harus kita perhatikan dari kesehatan gigi dan mulut ini yang harus dipersiapkan ya. Jadi yang pertama nih ya, kalau selama bulan puasa kita belum sempat ke dokter gigi, sekarang nih di akhir-akhir bulan puasa menjelang mudik, sempatkanlah kontrol ke dokter gigi untuk ngecek kondisi gigi, rongga mulut dan giginya supaya terdeteksi. Kalau memang ada lubang, kita cegah jangan sampai sakit ya. Jadi kita check up ke dokter gigi. Di situ nanti biasanya bisa ditemukan contohnya yang bisa bikin sakit nih ya, giginya berlobang. Jadi kalau gigi berlobang, biar dilakukan perawatan minimal, walaupun belum selesai perawatannya atau butuh beberapa kali kunjungan, minimal di kunjungan pertama itu nanti sama dokternya, lubangnya, rongga giginya yang berlubang tadi dibersihkan, disterilkan, dan diberi obat untuk menghilangkan rasa sakit, untuk mensterilkan ruangan yang berlubang tadi, sehingga pada saat kita mudik lebaran, giginya sudah dalam kondisi siap untuk menerima, untuk makan opor ayam tadi ya. Itu yang pertama. Nomor satu, yang paling sering menyebabkan sakit tuh giginya berlubang atau sisa akar tadi. Jika ada gigi yang sudah sisa akar, itu kadang-kadang bisa jadi sakit. Sakitnya itu karena keradangan pada gusi, apalagi pada saat kita mudik kita sibuk banget, daya tahan tubuhnya drop, itu juga bisa menjadi pemicu sakitnya radang tadi. Bisa menyebabkan menyebabkan radang pada gusi, atau bahkan bisa menyebabkan bengkak seperti itu ya. Jadi kita harus antisipasi. Jadi kalau memang ada sisa akar, sebaiknya dicabut ya. Kemudian yang ketiga nih, misalnya sebelum puasa atau pada saat puasa kita tidak sempat untuk membersihkan karang gigi, sebaiknya sahabat Dentalia ini ngecek ke dokter gigi dan dibersihkan, di scaling, karang giginya dibuang supaya apa? Nomor satu, sehat ya, tidak terjadi keradangan pada gusinya. Nomor dua, supaya tidak bau. Jadi kita ketemu saudara sudah dalam kondisi rongga mulutnya itu bersih, segar. Kemudian yang ketiga, tidak ada karang gigi apalagi yang nampak dari depan itu ya, yang sampai warnanya hijau-hijau kayak gitu ya, atau bahkan ada yang hitam. Kan nggak enak banget gitu ya, kita udah cantik, apalagi yang pakai baju baru, kemudian waktu ketawa giginya ada ijo-ijonya. Jadi kan kurang enak gitu ya dilihat ya, inner beauty-nya jadi hilang. Jadi kecantikan di dalam rongga mulutnya jadi berkurang gitu ya. Jadi karang giginya perlu dibersihkan.
Seperti itu. Selain itu juga mencegah terjadinya keradangan gusi yang sampai menyebabkan bengkak pada gusinya atau bahkan pendarahan spontan. Jadi kan sayang banget nih ya kita ketemu saudara terus tiba-tiba gusi kita berdarah. Perdarahannya itu spontan. Biasanya itu kalau sudah karang giginya sudah sangat-sangat banyak dan sudah lama tidak dibersihkan sampai menyebabkan gingivitis akut. Jadi seperti itu, kadang-kadang gejalanya menyebabkan gusi terjadi pendarahan spontan. Nah, itu yang paling sering dan itu membuat penampilan jadi jelek itu salah satunya giginya yang banyak karang giginya ya. Kemudian yang keempat nih, misalnya gigi-gigi depan kita ada yang patah karena trauma atau karena benturan atau karena jatuh atau karena memang giginya berlubang yang menyebabkan giginya tinggal separuh atau bahkan tinggal sedikit, segera ke dokter gigi supaya apa? Ditambal selain untuk kesehatan juga secara estetika itu menambah rasa percaya diri kita pada saat kita ketemu sama banyak orang, bertemu banyak keluarga, apalagi yang mau mengadakan reuni nih. Jadi biar giginya selain sehat juga cantik ya. Jadi itu salah satu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, bau mulut juga harus kita perhatikan. Bau mulut yang disebabkan dari tadi itu misalnya gigi lubang, karang gigi, sisa akar, kayak gitu itu diperhatikan supaya apa? Rongga mulutnya tidak berbau yang menyengat. Yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya merawat selain check up ke dokter gigi itu merawat kesehariannya supaya pada saat kita mudik atau kita bersilaturahmi kepada saudara itu juga tidak mengganggu kesehatan gigi dan mulut kita. Yang pertama nih ya, yang perlu diperhatikan pada saat kita bersilaturahmi pasti banyak makan kan? Makanan itu pasti sangat banyak dan itu memungkinkan terjadi sisa penumpukan di rongga mulut, di sela-sela gigi itu juga banyak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebisa mungkin ya sahabat Dentalia kalau sudah sering makan banyak gitu, sebaiknya sikat gigi setiap habis makan besar. Minimal 3 kali itu ya, pagi, siang, dan malam menjelang tidur. Tetapi jika tidak memungkinkan yang 3 minimal 2 kali sehari pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan juga minimal kumur-kumur air putih setiap habis kita makan. Jadi kalau sudah bersilaturahmi sebaiknya segera kumur-kumur menghilangkan sisa makanan yang ada di dalam mulut. Nomor 1 itu ya, sikat giginya teratur, jangan sampai lupa. Nah, gimana caranya supaya nggak lupa? Nomor 2 nih yang perlu diperhatikan, jangan lupa membawa sikat gigi dari rumah pada saat kita mudik. Jangan sampai sikat giginya tertinggal, kemudian sikat giginya pinjam punya saudara, pinjam punya orang tua, atau pinjam punya siapa ya, suami atau istrinya, itu nggak boleh ya. Apalagi pinjam sama saudara kita yang jauh itu ya. Nah, itu nggak boleh, jangan sampai pinjam sikat giginya orang. Kenapa seperti itu sih dok? Ya, karena sikat gigi itu adalah sesuatu yang benda kita yang sangat pribadi. Di dalam sikat giginya itu, di sikat giginya ada kemungkinan bakterinya itu nanti berpindah kepada kita gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai pinjam sikat gigi. Jadi tipsnya ini ya, kalau kita berkendaraan, misalnya naik sepeda motor. Jadi di sepeda motor itu jangan lupa satu paket alat mandinya itu disimpan di sepeda motor atau disimpan di mobil. Nah, kalau misalnya berkendaraan naik pesawat nih atau bus atau angkutan umum, ya jangan lupa di tas kita disiapkan sikat giginya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, selain sikat gigi, berkumur setiap habis makan. Kemudian yang perlu diperhatikan, setiap kita habis makan, kita nih sebaiknya berkaca, bercermin, atau paling tidak pakai HP kita, di kameranya itu dilihat, di sela-sela giginya itu ada sisa makanan enggak sih?
Nah, kalau giginya itu mungkin renggang-renggang atau ada lubang gigi yang belum ditambal itu biasanya sisa makanan masuk. Atau tambalan yang sudah lama kemudian lubang lagi, itu juga biasanya sisa makanan masuk di situ. Jadi kita harus perhatikan, takutnya ada sisa cabai nempel di giginya. Jadi harus dibersihkan supaya waktu kita ketemu sama orang, giginya sudah dalam kondisi bersih. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat nih, yang perlu diperhatikan, kalau kita disuguhi minuman yang bersoda, sebaiknya sahabat Dentalia selalu mengakhiri dengan minum air putih. Minimal buat kumur ya. Kenapa? Minuman bersoda itu dia kan asam, sifatnya asam. Jadi minuman atau makanan yang bersifat asam harus segera dinetralkan dengan air putih. Seperti itu. Dan cara lain nih, yang kelima, untuk menetralkan asam di dalam rongga mulut kita ini adalah dengan minum susu. Jadi kalau susu jangan buat kumur ya, minum saja. Jadi minumlah susu, tetapi yang minimal gulanya atau pemanisnya minimal. Kalau bisa susu murni tanpa gula itu bagus banget dah ya. Selain menetralkan keasaman rongga mulut, juga mengandung kalsium. Kalsiumnya itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi kita. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi selain minum susu tadi, yaitu perbanyak makanan berserat seperti sayur dan buah. Kenapa? Makanan sayur dan buah itu adalah salah satu makanan yang sifatnya self cleansing. Jadi makan sayur dan buah itu selain untuk kesehatan tubuh secara umum, untuk melengkapi nutrisinya, untuk rongga mulut dan kesehatan giginya itu bagus banget karena sayur dan buah itu mengandung makanan berserat yang fungsinya untuk self cleansing di rongga mulut. Jadi kalau makan sayur dan buahnya itu banyak, itu juga membantu menjaga kebersihannya. Tidak terjadi penumpukan sisa makanan yang berlebihan di rongga mulut ya. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting lagi, kita makannya harus seimbang kanan dan kiri. Kenapa? Karena makan yang tidak seimbang, salah satu sisi saja itu menyebabkan sisi lainnya yang tidak digunakan akan terjadi penumpukan yang lebih banyak pada sisa makanannya ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya sahabat Dentalia. Nah, kenapa sih kok kita makannya di salah satu sisi, itu nanti kita cari tahu apakah ada gigi yang lubang, apakah tidak enak karena kebiasaan seperti itu ya, atau karena ada tambalan yang mengganjal, itu juga bikin makannya tidak seimbang. Jadi itu harus dicekkan ke dokter gigi pada saat kita check up sebelum mudik. Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia, dan jangan lupa nutrisinya harus terpenuhi, makanannya lengkap dan sempurna supaya imunitas kita tetap terjaga, tidak mudah sakit, sehingga rongga mulut kita juga tidak mudah sakit. Karena kalau daya tahan tubuh kita drop, biasanya keluhan di dalam rongga mulut itu juga akan muncul. Seperti itu ya sahabat Dentalia yang perlu kita perhatikan pada saat kita mudik atau bersilaturahmi pada saat Lebaran. Jadi karena libur telah tiba, jadi kita persiapkan, yuk kita packing-packing. Jangan lupa sikat giginya masuk dalam daftar checklist di alat-alat yang mau kita bawa. Oke, begitu ya. Terima kasih banyak ya sahabat Dentalia. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di bulan ini, di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.